Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang di video penjelasan materi pada mata kuliah Pengantar Dasar Matematika. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pada bab logika kuantifikasi. Ya, ini merupakan video bagian pertama pembahasan pada bab logika kuantifikasi ini. Baik, di sini kita mulai dengan dasar-dasar istilah-istilah yang harus kalian ketahui pada logika kuantifikasi ya. Nah, terkait dengan kuantifikasi ini sendiri ya, ada suatu istilah yang akan kalian temui yang disebut sebagai kuantor. Nah, kuantor sendiri dia merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membuat kalimat terbuka menjadi kalimat deklaratif. Nah, di mana dia berfungsi sebagai tambahan gitu ya, kata tambahan pada suatu kalimat. Nah, kuantor sendiri itu dari kata quantifier ya, yang artinya adalah kata yang mendahului kata benda dan dia berfungsi menunjukkan jumlah dari benda tersebut. Ya, di sini Ibu garis bawahi dia menunjukkan jumlah. Nah, namun jumlah di sini ya di dalam logika tidak bernilai berupa bilangan ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 1000 buah buku, misalnya tidak. Namun ada dua istilah yang digunakan ya. Yang pertama ya kuantor ya, yang istilah tadi kita gunakan kuantor itu pada logika formal ada dua ya. Ada kuantor universal atau disebut juga sebagai kuantor umum. Lalu yang kedua ada yang disebut sebagai kuantor eksistensial ya atau kuantor khusus. Nah, bagaimana pelambangannya dan penjelasannya terkait dengan kuantor universal dan eksistensial? Jadi, pertama, kuantor universal dulu ya, disebut juga sebagai kuantor umum. Nah, tadi kuantor kan dia menunjukkan jumlah. Nah, jumlah seperti apa yang ditunjukkan oleh kuantor universal? Nah, pertama kita berkenalan dulu dengan notasi ya. Notasi yang digunakan untuk kuantor universal adalah seperti ini ya. Jadi tanda kurung lalu ini ciri khasnya adalah berupa seperti huruf A terbalik seperti ini ya. Nah, atau lebih sederhana lagi biasanya cuma ditulis tanda kurung lalu ada variabel seperti ini ya. Nah, artinya apa kuantor universal ini atau membacanya apa atau menunjukkan berapa banyak jumlah? Nah, maka kuantor universal ini dibacanya sebagai semua. Atau bisa juga dibacanya sebagai setiap. Atau juga dibacanya sebagai tiap-tiap. Nah, artinya nanti kalau kalian ketemu notasi ini, ya, maka cara bacanya adalah semua X. Nah, semua X kebetulan variabelnya adalah X ya. Proposisi yang mewakili bendanya itu adalah X. Jadi dibacanya semua X. Atau bisa juga setiap X. Atau bisa juga tiap-tiap X. Gitu ya. Nah, lalu kalau contoh lain, nah lebih panjang seperti ini. Nah, misalnya kita punya ini, tadi kan walaupun tidak ada ini ya, huruf A terbalik, maka kita tahu ini kuantor universal. Tadi cara membacanya, semua X berlaku PX. Nah, atau bisa juga dibaca semua X adalah PX. Ya, jadi ini cara bacanya. Semua X berlaku PX atau semua X adalah PX. Nah, lalu ini sama seperti pelajaran kita sebelumnya. Kalau ada garis di atas seperti ini berarti menunjukkan negasi ya. Negasi itu dibacanya dengan tidak. Nah, berarti tidak semua X berlaku PX. Nah, atau bisa juga tidak semua X adalah PX. Gitu cara bacanya. Nah, lalu ini ya negasinya panjang ya. Nah, negasinya untuk dua buah ini berarti negasinya dibaca di depan. Tidak benar bahwa semua X berlaku PX. Gitu ya, tidak benar semua X berlaku PX.
Nah, lalu bagaimana kalau negasinya hanya ada pada PX ini saja ya? Nah, maka cara bacanya semua X tidak berlaku PX. Begitu ya. Oke, jadi ini simbolnya, ini cara bacanya. Jadi nanti kalau setiap menulis simbol ini, pasti di kepala kalian semua X berlaku PX. Ya, seperti itu. Kalau ada negasi, berarti pakai kata tidak dulu di depannya. Ya, gitu. Nah, ini kuantor universal. Ya, ingat notasinya. Nah, lalu ingat dia mewakili jumlah apa. Jadi jumlahnya adalah semua atau setiap. Tuh. Nah, yang kedua tadi ada kuantor eksistensial atau khusus ya. Nah, lawannya dari semua ya di dalam matematika itu adalah beberapa. Nah, beberapa ini ya, lambangnya begini. Jadi notasinya kalau tadi di kuantor universal itu A terbalik ya, maka pada kuantor eksistensial ini seperti huruf E terbalik ya. Jadi ini bacanya adalah ada ya, ada X gitu ya, atau beberapa X atau sebagian X. Nah, atau ya sekurang-kurangnya satu. Nah, maka kita jumlahnya itu adalah beberapa. Nah, tapi kalau hanya satu, ya tidak ada yang lain, nah kadang bisa juga dituliskan seperti ini. Ada tanda seru di antara ini ya, tanda kuantor ini dengan variabel. Ya, maka berarti hanya satu. Nah, jadi dalam logika itu jumlah itu hanya dua, semua atau beberapa. Itu kalau misalnya kita punya syarat 10, 10-nya terpenuhi, maka di dalam logika ngomongnya semua, gitu aja. Tapi kalau dari 10 itu tidak terpenuhi, yang terpenuhi misalnya hanya 5, nah maka nyebutnya kita beberapa. Tidak kita sebut 5 gitu, tidak ya, tapi beberapa atau semua. Antara dua itu saja. Lawan dari semua adalah ada atau beberapa. Lawan dari ada itu adalah semua. Ya, simple sekali ya jumlah pada logika ini. Nah, sehingga sama seperti tadi, kalau kita punya seperti ini, ya, maka kita bacanya ada X sehingga berlaku PX. Atau bisa juga ada X adalah PX. Ada X adalah PX. Jadi, beberapa X aja yang dia itu merupakan PX, namun ada X yang lain yang dia itu tidak berlaku PX. Seperti itu bayangannya, ya. Karena dia hanya berlaku pada beberapa. Oke, nah jadi dua kuantor ini yang harus kalian pahami ya. Ada kuantor universal tadi, ada huruf A terbalik, lalu di belakangnya dituliskan variabelnya apa, bendanya apa. Lalu yang kedua kuantor eksistensial ya. Tadi lambangnya seperti huruf E ya, E kapital yang terbalik gitu. Nah, itu tadi notasi dan cara pembacaannya ya. Nah, sekarang bagaimana dalam bentuk definisi? Nah, dalam definisinya seperti ini. Kalau kita punya tadi semua X berlaku PX, nah maka dia didefinisikan, bisa dijabarkan penulisan ini dengan seperti ini. PX1 dan PX2 dan PX3 ya, ini sampai PX9 sampai PX ke N gitu ya. Jadi lihat di sini yang harus kalian perhatikan adalah tanda operasi penghubungnya ya. Kalau pada setiap, pada semua itu dan. Artinya semua variabel itu harus berlaku ini ya. Nah, sebaliknya ya lawan dari dan itu apa? Lawan dari semua adalah beberapa. Jadi kalau punya beberapa X sehingga berlaku PX, maka didefinisikan sebagai PX1 atau PX2 atau dan seterusnya PX9 atau bla 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 seterusnya sampai PX ke N jumlahnya gitu ya. Nah, definisi ini bisa kalian pakai untuk membuktikan teorema ya. Nah, jadi di sini kita ketemu lagi teorema pada logika kuantifikasi. Nah, teorema pada logika kuantifikasi itu tidak lain dia menuliskan ya gitu pernyataan yang berhubungan yang apa? Mewakili gitu ya hubungan antar kuantor, baik kuantor universal dengan kuantor universal maupun kuantor universal dengan kuantor eksistensial dan sebaliknya. Ada teorema 1 sampai 5 ya, yang paling dasar ini teorema 1 seperti ini ya.
Lalu teorema 2 seperti ini. Nah, kalian bisa lihat bahwa teorema 1 ini adalah teorema yang berlaku untuk kuantor eksistensial ya. Nah, dan kebetulan di sini variabelnya ada 2 ya. Jadi cara bacanya ada X dan ada Y berlaku P X, Y. Jadi berlaku P terhadap X, berlaku juga P terhadap Y. Nah, kalau kita punya ini, maka dia akan sama saja dengan ada Y, ada X, berlaku P, X, dan Y. Ini ya. Nah, jadi apa ini bedanya Bu teorema 1 ini? Kalian lihat di sini ini ya, bertukar ya. Ini kan X dulu baru Y, di sini Y dulu baru X ya. Jadi kalau kita dalam aljabar tuh kayak komutatif gitu ya. Jadi teorema 1 ini seperti komutatif lah kalau pada sifat aljabar. Nah, begitu juga berlaku pada kuantor universal ya. Kalau kita punya ada X dan ada Y, itu sama saja dengan ada Y dulu, lalu ada X. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan nanti dalam pembuktian pernyataan ya. Teorema 1, teorema 2 ya, sederhana. Lalu teorema 3 ya. Nah, teorema 3 ini semua X berlaku PX ya. Jika semua X berlaku PX, maka ada X yang berlaku PX. Nah, kalian lihat di sini penekanannya adalah pada ini implikasi. Dia hanya berlaku satu arah ya. Jadi dari mulai semua itu bisa jadi ada. Tapi dari ada ini tidak bisa jadi semua ya. Hanya berlaku kiri ke kanan, tidak berlaku kanan ke kiri. Nah, karena teorema mungkin kalau yang 1, 2 tadi mudah ya dipahami, itu bisa saja dibuktikan. Nah, cara membuktikannya bisa pakai teorema seperti ini ya, Ibu jelaskan bagaimana membuktikan teorema 3. Jadi menggunakan definisi ya. Nah, tadi kan kita punya definisi berarti dari kiri ke kanan ya, kalau kita mau pakai bukti langsung. Kita mulai dari fakta ya, antecedent. Faktanya 1 ini. Nah, kita mulai dari semua X berlaku PX. Nah, maka kan menurut definisi dari kuantor universal, kalau ini adalah semua, berarti penghubungnya ini adalah dan ya. Nah, berarti yang ini itu berlaku PX1 dan PX2 dan PX3 dan seterusnya sampai PX ke N. Kemudian, nah karena ini kan arahnya, bagaimana caranya yang dan ini supaya menjadi atau. Yang asalnya semua, cuma beberapa. Nah, kalau misalnya kita punya variabel sampai N, ini kan semuanya nih, semuanya. Pengen beberapa aja. Berarti kan kalau kita ambil satu saja ya dari ini, maka kan sudah dibacanya beberapa. Nah, kita mengambil satu dari banyak ini, itu, nah ini menggunakan satu panah. Kenapa satu panah? Karena kita menggunakan simplikasi. Dari mana, Bu? Mengetahui dia satu panah? Kalian kembali lagi ini pada bab sebelumnya, bab 4 logika pembuktian, hukum tautologi yang ada pada halaman 60 ya, yang pada diagram ya. Nah, hukum tautologi yang ada diagram. Kalian perhatikan di situ bahwa simplikasi itu masuk yang satu arah saja, tidak yang equivalent. Ya, jadi di sini ya digunakannya tuh di sini. Jadi yang kalian pelajari di bab logika pembuktian yang untuk aturan dasar itu terpakai lagi di logika kuantifikasi ya. Jadi di sini satu arah, alasannya simplikasi. Ya, jadi hanya satu arah. Nah, ini sudah terlihat nih satu arah benar. Nah, berarti baru kita karena ada berarti harus diataukan ya dengan variabel lain. Mengataukan yang asalnya satu jadi banyak tambahan, itu kita bisa menggunakan hukum tautologi addition ya. Nah, jadi seperti ini. PX1 atau PX2 atau PX3 atau bla 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 sampai PXN. Ini di addition boleh ya kita tambahkan asalkan tidak menambahkan dengan negasi dari PX1 gitu kan ya kemarin syaratnya. Nah, di sini boleh satu arah lagi karena addition juga dia satu arah ya, hukum tautologi yang hanya berlaku satu arah. Nah, dari sini nah sudah terlihat kan
Kalau kita punya PX1 atau PX2 atau PX3 sampai PX ke N, ini kan adalah merupakan definisi dari kuantor eksistensial. Sehingga di sini panahnya dua lagi, yaitu ada X berlaku PX. Nah, namun karena terputus di sini, berarti yang berlaku hanya ada X berlaku PX, maka, maaf, semua X berlaku PX, maka ada X berlaku PX terbukti. Ya, jadi yang diambil panahnya tuh arahnya berapa? 2 atau 1? Yang ini. Ya, jadi kalau dalam pembuktian tuh sudah ada sekali terputus ya, yang awalnya panahnya dua arah jadi satu arah. Nah, maka kesimpulan akhirnya dia pasti akan jadi satu arah. Nah, yang boleh dua arah nanti kalau dari awal sampai akhir ini selalu dua arah yang dipakai gitu ya. Jadi di sini pentingnya mengetahui hukum tautologi itu apakah dia berlaku satu arah, apakah dia berlaku dua arah atau ekuivalen istilahnya. Nah, ini contoh pembuktian teorema 3 dan cara pembuktian ini bisa kalian gunakan untuk tadi membuktikan teorema 1 dan teorema 3 dan bisa juga untuk kalian membuktikan teorema setelahnya. Nah, ini yang putih-putih ini alasannya ya untuk kalian mengetahuinya. Nah, teorema berikutnya yaitu teorema 4 dan teorema 5. Nah, teorema 4 dan teorema 5 ini bisa kalian buktikan dengan cara yang sama ketika Ibu membuktikan teorema 3 tadi. Nah, hanya saja pada teorema 4 dan teorema 5, kalian lihat penghubungnya adalah tanda sama dengan ya. Berarti di sini dia nanti dari awal pembuktian sampai akhir selalu dua arah. Nah, maka clue-nya untuk membuktikan teorema 4 dari yang ini kiri ke kanan atau kanan ke kiri ini ya, kemungkinan akan menggunakan hukum tautologi dengan ekuivalensi ya, yang halaman 61 itu ya. Nah, teorema 4 dan teorema 5 ini sebagai tugas ya, kalian coba buktikan. Berarti kalian karena teorema 4 terdiri dari dua ya, ini untuk yang kuantor universal, yang ini untuk kuantor eksistensial, begitu juga dengan teorema 5 ya, ada dua, maka kalian coba buktikan kedua teorema ini. Ada 4 kali pembuktian, berarti ya. Oke, ini teorema 4, teorema 5. Nah, itu nanti kalian pikirkan bagaimana membuktikan ya, seperti yang Ibu contohkan di teorema 3. Nah, ini yang mau Ibu jelaskan teorema 4 dulu ya. Jadi teorema 4 yang pertama ini untuk kuantor universal ya. Kalian lihat kalau kita negasi dari semuanya ini sama saja dengan kita hanya menegasikan yang kuantornya saja ya. Begitu juga untuk yang kuantor eksistensial ya. Kalau kita negasikan semua pernyataannya, maka sama saja dengan kita hanya menegasikan kuantornya saja. Nah, dan sebaliknya, kalau kita punya kuantornya saja yang dinegasikan, itu sama saja dengan kita menegasikan semuanya ya. Jadi sama dengan ingat dua arah. Jadi kalau kita punya ini boleh diubah ke sini ya. Kalau kita punya yang kanan boleh diubah ke sebelah kiri. Seperti itu ya sederhananya. Nah, kalau yang nomor 5 ini sudah campuran ya. Yang semua itu ekuivalen dengan ini yang ada dinegasikan. Karena tadi kata Ibu, lawannya dari semua itu adalah ada. Jadinya ada kalau dinegasikan itu sama aja dengan semua. Sebaliknya, kalau ada ya, kalau semua dinegasikan itu sama dengan ada ya. Tapi tadi ada syaratnya ya, yang ininya juga harus dinegasikan gitu ya. Jadi nomor 5 ini udah kecampuran dan nomor 5 ini biasanya yang akan banyak digunakan dalam pembuktian pernyataan pada logika kuantifikasi ya. Jadi kalian pahami betul ya teorema 5 ini seperti apa penggunaannya. Nah, untuk itu di bawah dari teorema 5 itu ada contoh ya, ada tiga buah pernyataan yang diminta kalian untuk menyelesaikannya dengan menggunakan teorema 4 dan 5 tadi. Yang pertama ada negasi dari semua X berlaku PX. Nah, itu kan sama dengan titik-titik, sama dengan titik-titik gitu ya di buku kalian. Nah, di sini
Ibu contohkan caranya membuktikannya. Jadi ini kan tadi ini ya, negasi dari semua X berlaku PX. Ini ke sini kan kalau kita lihat teorema 4, teorema 5 ya. Nah, sudah keluar duluan ya, teorema 4 dulu. Nah, ini kan tadi yang ini ya, ini kan sama dengan yang ini ya pada teorema 4. Berarti yang ini ya, karena kita ingin mencari ekuivalennya dari pernyataan ini, akan ekuivalen dengan yang ini. Nah, jadi pernyataan soal ini adalah cari ekuivalen dari ini ya. Itu apa? Kalau yang awalnya semua jadi beberapa apa ekuivalennya itu ya. Nah, jadi pertama ini dulu kita pakai teorema 4 karena ini jelas ya. Yang ini sama kan ya? Sama dengan ini. Oke. Yang kedua, ya kalau kita punya semua, ini soalnya semua, biasanya ekuivalennya adalah kita arahkan ke ada. Nah, berarti kita perlu teorema 5. Kenapa? Karena teorema 5 itu mengubah yang semua jadi ada, yang ada menjadi semua, ya. Nah, tadi kita punya ini, ya, negasi dari semua X dan PX. Nah, kita lihat bahwa pada teorema 5, kalau kita punya semua X berlaku PX, itu sama saja dengan ada X dinegasikan dengan negasi dari PX ya. Nah, jadinya yang ini negasi yang panjang ini tetap kita tulis yang panjang ya. Lalu yang bagian dalam ini ya, bagian dalam jadi mengerjakannya dari dalam kita ubah dengan teorema 5 menjadi ini dan ini ya, yang ini, yang ini. Oke ya. Ini ke sini sama dengan ini ke sini. Oke, dari sini kita lihat lagi. Ini pisah satu-satu. Kalau kita mengubah ini ke sini, ya kembali lagi ke sini ya. Berarti kita cari yang mana ininya tuh tetap ada gitu ya. Ya, kuantornya tetap eksistensial. Nah, berarti kita pakai lagi teorema 4 ya. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini berarti nih. Ini kan ada negasi panjang sama negasi panjang. Bedanya yang ini ininya tidak ada negasinya, sedangkan ini ada negasinya. Berarti kita anggap saja ini seperti ini loh, dalam bilangan bulat itu minus. Nah, seperti minus. Ini kan tidak ada positif, jadi berubah jadi negatif. Berarti negatif dengan negatif kan hilang ya. Nah, jadi seperti ini, negatif dengan negatif. Ini yang tetap ini ada tetap ya. Nah, karena ini, jadi karena teorema 4 ini yang bagian 2. Di sini ya yang panjang ini berubah jadi ini. Yang ininya tetap. Nah, yang asalnya PX tetap PX, yang asalnya negasi PX tetap negasi PX. Oke, situ ya. Nah, dari sini ingat kalau ada negasi dinegasikan lagi berarti negasinya hilang. Sedangkan ini tetap. Jadi tersisa adalah negasi. Yang tersisa adalah ada X berlaku negasi PX. Ya, sampai sini. Bisa lagi diubah-ubah? Tidak bisa lagi ya. Kalau kita otak-atik nanti kembali lagi ke sini ya. Nah, maka berarti ekuivalen dari tidak semua X berlaku PX itu adalah ada X tidak berlaku PX. Gitu ya. Jadi bahasa lainnya ya. Bahasa lainnya tidak semua X berlaku PX itu adalah bahasa lainnya ada X tidak berlaku PX. Gitu. Sama artinya, namun simbolnya berbeda. Coba yang kedua itu sebaliknya dimulai dari negasi tidak ada X berlaku PX. Kita mau cari apa ekuivalennya. Sama ya, ujungnya bagaimana caranya yang asalnya kuantornya eksistensial kita ubah menjadi kuantor yang universal. Sama kayak tadi kita pakai teorema 4 dan teorema 5. Pertama teorema 4 yang asalnya dia sendiri di sini ya, di ini aja yang ada negasinya, berarti yang 4 bagian 2 menjadi yang sepanjang ini ya, negasinya. Lalu yang ini sudah masih ada gitu ya, ininya kuantornya masih ada. Supaya jadi semua kita pakai teorema 5. Teorema 5 yang mana, Bu? Yang ini ya, yang bagian kedua ini.
Nah, yang asalnya ini tidak ada negasi menjadi ada negasi dua-duanya. Kenapa? Karena berubah. Yang asalnya eksistensial menjadi universal. Lalu yang negasi yang panjangnya tetap. Lalu karena sudah ini ya bertemu dengan tujuan kita yaitu mengubah eksistensial menjadi universal, kita tinggal sederhanakan saja ya. Yang ini kita pakai nomor 4 ya. Ini yang sepanjang ini lalu menjadi ini sama kayak tadi. Berarti yang semua X itu dapat negasi 2 kali, yang PX-nya dapat 1 kali. Karena dapat dari mana 2 ini? Dari yang panjang ini jadi ke sini saja ya, sama seperti ini yang panjangnya berubah jadi yang pendek sini saja ya. Jadi pendek hanya yang ada kuantor saja yang dapat. Nah, ini karena ada negasi di atas negasi berarti negasinya jadi hilang. Maka yang tersisa adalah semua X tidak berlaku PX gitu ya. Jadi ekuivalen dari tidak ada X berlaku PX itu sama dengan bahasanya semua X tidak berlaku PX gitu. Nah, yang ketiga silahkan kalian coba. Kalau misalnya semua X tidak berlaku PX ya, apa langkah-langkahnya? Bagaimana dengan ada X PX? Apakah ini atau ininya pakai negasi, ataukah PX-nya yang pakai negasi, ataukah dua-duanya pakai negasi? Silahkan kalian coba ya. Jadi ada 3, buktikan teorema 4, buktikan teorema 5, buktikan yang ini ya. Oke, sama ya clue-nya pakai teorema 4 dan pakai teorema 5 gitu. Nah, terus di buku kalian ya setelah ada tadi 3 buah pernyataan yang harus kalian coba cari ekuivalennya, terus ada ini ya. Nah, penggunaan teorema tadi 1 sampai 5 tapi pada pernyataan yang dia itu memiliki 2 variabel. Nah, sebenarnya sama aja seperti tadi. Intinya tuh kita gunakan teorema 1, 2, 3, 4, 5 secara bergantian. Nah, sama kayak tadi, kalau kita diberikan pernyataan awalnya berbentuk ini, kuantor eksistensial, maka kira-kira kita cari ekuivalennya itu adalah bagaimana pernyataan ini berubah menjadi universal. Nah, ini kan kalau kalian lihat, awalnya ada-ada ya, menjadi semua-semua. Berbedanya nih di negasinya. Ya, perubahan negasi inilah yang dicari-cari ya. Nah, ini cara bacanya, langkahnya itu dari sini ke sini, ya, lalu turun ke sini, lalu ke sini, lalu turun ke sini, baru ke ujung sini, gitu ya, cara bacanya. Nah, jadi kalau coba kita analisis ya, teorema apa yang dipakai. Pertama, ini sama negasi, terus ini X, Y, ini Y, X. Nah, berarti kan ada perubahan kedudukan, ya, tempat di situ. Hanya perubahan tempat, berarti pakai teorema 1, ya. Kemudian dari sini, oh negasinya berubah ya. Terus yang ininya tidak ada asalnya negasi semua, cuma ada di sini. Nah, untuk membuktikan ya pernyataan yang terdiri dari 2 variabel, kalian bisa seperti kalian mengerjakan aljabar aritmatika. Nah, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ya, fokus dulu yang di dalam kurung. Atau kalian mau fokus yang di luar kurung, gitu aja, salah satu. Nah, kalau di sini dia fokus ke mengubah yang di luar kurung dulu nih. Nah, di sini kan ini tetap ya. Nah, lalu ini berubah jadi ini. Nah, kenapa? Ini kalian ingat tadi teorema 4 ya, yang asalnya panjang, negasinya cuma hanya satu ini saja. Nah, ini karena teorema 4. Nah, dari sini ya tidak ada Y. Tidak ada Y, tidak beberapa Y. Lawan dari tidak ada Y atau tidak beberapa Y itu adalah semua Y. Sehingga berubah. Nah, yang ininya jadi ada negasinya. Ini berdasarkan teorema berapa? Nah, ini Ibu tampilkan ya supaya mudah. Ini yang ada menjadi semua. Ya, itu berarti ada menjadi semua itu adalah menggunakan teorema 5. Nah, atau kalian bisa pakai teorema yang pernyataan yang baru saja Ibu buktikan tadi, ya. Kan ininya negasi, berarti yang ininya berubah jadi tidak ada negasinya. Lalu yang di sebelah sini jadi ada negasi. Bergantian nih, ya.
letak negasinya. Oke, sudah. Yang di sini yang di luar berubah sudah. Yang asalnya ada menjadi semua. Berarti tinggal kita otak-otik yang di dalam kurung ini. Ya, sama kayak tadi yang asalnya panjang, jadi yang hanya pada ini. Nah, ini sama dengan yang ini tadi, angka ini ke sini. Berarti juga teorema 4. Nah, dari sini sama ya, persis seperti ini tadi. Bedanya ini hanya berlaku di dalam. Berarti ininya tetap ya turun, yang semua Y ini berubah menjadi semua X karena teorema 5 lagi ya. Nah, ini tersisanya ini. Nah, karena sudah yang asalnya ada jadi semua, ini juga yang asalnya ada Y jadi semua Y, yang ada asalnya ada X jadi semua X ya. Lalu seperti ini baru kita rapikan ya, kita hilangkan tanda kurung tadi. Jadi tanda kurung tuh untuk memisah mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Semua Y, semua X tidak berlaku P, X, Y. Nah, ini bisa saja nanti kalian tukar ya. Jadi semua X dan semua Y ya tidak berlaku P, X, Y. Nah, ini teorema 1 bisa nanti pakai teorema 1 ininya dipindah ya. Ditukar ya, jadi X, Y supaya seperti pernyataan awal X dulu baru Y. Tapi kalau kalian menjawab sampai sini juga tidak masalah ya. Oke, itu tadi adalah contoh ya mengenai penjelasan ya tentang logika kuantifikasi, tentang kuantor universal, kuantor eksistensial. Nah, lalu bagaimana cara penggunaan teorema kuantifikasi, teorema dasarnya 1 sampai 5 dalam mencari ekuivalen dari suatu pernyataan ya. Jadi pada kuantifikasi yang bagian ini itu fokusnya adalah mencari pernyataan ekuivalen dari pernyataan yang lain. Oke, nah ada teorema lain sebenarnya, teorema dasar kuantifikasi ada 10 teorema ya, bisa kalian lihat teorema 6 sampai dengan 10 pada di buku. Nah, yang perlu kalian perhatikan dari teorema 6 sampai dengan 10 ini adalah penekanan pada panah-panah di sini ya. Jadi pada teorema 6 ini bukan berupa proses ya di sini, tapi teorema 6 ini terdiri dari 4 buah pernyataan. Jadi anggap aja di sini teorema 6A ya, teorema 6B, teorema 6C, lalu teorema 6D ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan dari isi teorema 6 sampai 10 ini adalah ini ya penekanan pada panah-panah ini loh. Ya, mana yang di ekuivalen, mana yang panahnya ini hanya berlaku satu arah ya. Ini kan kalau yang pertama ini kan ekuivalen ya, dua arah, berarti berlaku kedua-duanya ya. Tuh ya di sini berarti kalau kita punya semua itu ada tanda kurung A ya, AX dan BX itu sama saja dengan semua AX dan semua BX. Ya, jadi misalnya AX ini melambangkan ayam ya, misalnya B ini kucing. Berarti semua ayam dan kucing itu sama saja ketika kita menyebut semua ayam dan semua kucing. Gitu ya kalau di dalam bahasa sehari-hari. Begitu juga ini, misalnya A tadi kan ayam, B-nya tadi kucing ya. Berarti semua ayam atau kucing. Nah, itu kebalikan dari ini, semua ayam atau semua kucing. Itu bisa kita simpulkan menjadi semua ayam atau semua kucing. Tapi tidak berlaku ke sebelahnya. Jadi nih, lihat arahnya ya. Dia hanya berlaku dari kanan ke kiri sini, tapi tidak berlaku dari kiri ke sebelah kanan. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Terus ini yang ini ya, dia ekuivalen dengan yang sebelah sini. Terus yang ini ekuivalen dari yang sebelah sini. Jadi itu saja yang perlu kalian lihat ya, yang panah-panah ini tadi. Teorema 6 sampai dengan 10. Nah, mungkin itu ya, tadi teorema 3 juga sudah ya. Jadi teorema 6 juga kalian bisa cari cara pembuktiannya sebagaimana tadi Ibu membuktikan teorema 3 ya, menggunakan definisi kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari Ibu ya mengenai materi logika kuantifikasi. Terima kasih telah menyimak video ini ya. Selanjutnya silahkan kalian tadi buktikan ya teorema yang diminta untuk membuktikan.
Terus juga ada beberapa pernyataan ya yang terdiri dari 2 buah variabel yang juga perlu kalian coba untuk buktikan, kemudian akan kita diskusikan pada forum diskusi yang ada di Simari atau di WhatsApp grup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.